itu dengan 700 kali lipat. Saudara kita yang ada di Palestina sekarang, ya Allah ya Karim, syahid menemui mereka, bidadari menanti kedatangan mereka di surga Allah. Luar biasa. Tanya sayang bang ke Palestina Jino, tanya sayang ke orang Palestina sekarang, ke Hamas dan masyarakat Palestina. Tapi perlu kita tahu, sayang kita belum seberapa. Lebih sayang Allah Sang Maha Pencipta kepada mereka dibandingkan kita. Sayang tanya kakak cuman bisa mengirimkan doa dari kampung halaman kita untuk mereka. Sayang kita kepada mereka cuman bisa kita kirimkan bantuan ala kadar semampu kita untuk perobatan dan makanan mereka yang ada di sana. Tapi sayang Allah, dengan dicabutnya roh mereka, surga yang Allah sediakan untuk mereka nanti di akhirat. Walaupun demikian, tanya yang sayang-sayang ju, yang mudoa ju, etnan sayang tanya sesama kita manusia. Abang dan Bandung yang dimuliakan oleh Allah, riwayat lain mengatakan bahwa gekele malaikat Jibril nyan sebagai tanda dan tamsil untuk umatmu Muhammad, yang dimana mereka mau bersedekah, yaitu sedekah jariyah, sedekah yang kekal ain, yang terbenar kepada wakaf. Sedekah jariyah yang paling baik kakak abang dan Bandung ialah mendidik anak di bidang agama. Itu sedekah jariyah yang paling baik. Didik anak beragama, jo anak berdaya. Di ketika anak kita alim, ketika anak kita nanti bisa beribadah, anak tanya gitu oh cara sembahyang, itu oh cara puasa, mau dia solat dan mau dia puasa. Amal ibadah seorang anak, abang tuan Bandung ke dalam kitab Irsyadul Ibad, bagi dua dengan orang tuanya. Anak sembahyang, walaupun anak tak meniatkan untuk orang tuanya, tetap amalnya itu terbagi menjadi dua, dia dan untuk orang tuanya. Pakan ke bagi dua amal anak bertanya kakak ibu, karena kita sudah capek membesarkan dia, karena nyawang tanya bak ujung hidung ketika melahirkannya. Dengan itu dia bisa beribadah kepada Allah. Apalagi kalau anak tanya alim, gebudong pesantren atau mengajar, dia mengajar muridnya untuk bisa sholat, muridnya beramal, muridnya bagi dua lu tanya, murid gaknya nah muridnya beramal, muridnya bagi dua lu pahala tanya, muridnya nah muridnya bagi dua lu murid bagi dua murid. Sampai kapan habis pensiunan pahala kita yang mendidik anak di jalan agama. Makanya abang-abang luntuan tanya yang melaut bang, kadang mudah-mudahan nagejuk rezeki Allah Ta'ala anak nasiro dua di rumah tanya, antarlah anak kita ke dayah, intat anak tanya ke pesantren, karena dayah dan pesantrennya bang, itu adalah tempat kita mencetak di mana dia nanti akan menjadi bantuan bagi kita di suatu tempat, di suatu masa yang tak ada bantuan lain ketika itu selain daripada bantuan anak kita itu sendiri. Ya bang Bandung, menyesal kita nanti bang suatu saat, menyesal tanya kakak, munyuan tanya hana bak dayah. Oh lo anak langkah kujok kuliah ke Bandung pun tak kuliah tunggu, persilahkan. Tapi ingatkan kepada anak kita, dak je ketika libur kuliah datang dia kepada ustaz-ustaz atau ustazah yang perempuan untuk belajar ilmu agama. Nyo adik-adik lentuan yang inong-inong deh, betapa banyak dari kalian yang tidak tahu membedakan, yaitu keadaan kalian yang mana haid, yang mana darah fasidah. Amin daripada awaknya. Padahal itu adalah wajib kalian ketahui, Makanya adik-adik lo yang darah-darah, belajar kalian kepada ustazah, karena menjadi bidangnya yang semangat awaknya muruno bek agam, bak sabe-sabe nong. Cari ustazah kalian, cari ustazah untuk mengajarkan kalian hal ini. Jangan kalian selalu hidup nanti dalam perkara yang haram. Genya nih, abang bapak ibu dan Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah ya, kemudian berangkat lagi Nabi mencium bau yang sangat wangi, luar biasa wanginya. Gutanya mbak malaikat Jibril, bau apa ini Jibril? Hantam pernah lencom besu wanginya seumur hidupku Jibril. Oh ini Muhammad, bau masyitah Muhammad yang ditruh oleh Fir'aun. Masyitah ini digoreng oleh Fir'aun, digoreng. Masyitahnya adalah salah seorang perempuan yang menyembunyikan keimanannya. Beliau
beliau tinggal di dalam istana Fir'aun. Namun Fir'aun tak tahu bahawa masyitahnya ibu bapa dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan masyitahnya ibu bapa ya, tukang sisir rambut Fir'aun, anu Fir'aun. Fir'aunnya nanu inong sopo mudah cole. Dek jawab mak jadi. Mudah-mudahan demam kadang. Ambillah. Coba deh, coba. Masyitah ini adalah penyisir rambut anak Fir'aun. Anak Fir'aunnya ibu bapak keribu lagi Indomie oh. Sisir. Wadah tengah ke sisir-sisirnya ke dipedah leo anak masyitah. Terlepaslah sisir dari tangannya ketika itu. Terlepas. Umar tegah ju now. Budah ju. Nyecika ono tanya otang. Ayo ibu-ibu yang anak tempat kakak jik anak pupuya waju punya. Budah ju. Tiga uji nak sakit tengok. Oh belah no je cik, belah nan je cik. Aduh je nak. Jadi masyitahnya tukang penyisir rambut anak Fir'aun. Tengah mangat gesegut le masyitah rambut anak Fir'aun ketika itu dipudah segut waktu jatuhlah sisir ini daripada tangan masyitah. Refleks masyitah ketika itu mengatakan subhanallah. Menyebut Arab subhanallah. Wadeji dengar li anak Fir'aun ucapan masyitah subhanallah dibalik ke anak Fir'aun wadenya bak masyitah. Siapa Allah itu masyitah? Allahnya Tuhan ulun. Oh berarti selama ini kau tak mempercayai bahwa ayahku sebagai Tuhan. Gekele masyitah wadenya, wahai anak Fir'aun, ayahmu itu bukan Tuhan, dia ciptaan Tuhan. Masyitah, pengkhianat kau masyitah. Selama ini ayahku memberikan makan kepadamu. Nangkanyo ayah dan tukang juk kerja baka, tukang juk makanan keka, tapi teganya kau khianati ayahku. Khianat kiban wahai anak Fir'aun. Kau tak kau akui ayahku sebagai Tuhan. Nyo dan laporkan kata ba ayah ulun. Lapor silahkan. Dilaporlah ketika itu masyitah kepada Fir'aun, lalu Fir'aun memanggil masyitah. Didudukkan. Sabuh riwayat gebegah abang, masyitah itu mempunyai dua orang anak. Yang satu berusia 6 sampai 8 tahun, yang satu itu berusia 7 bulan, masih dalam pangkuan, dalam telingku. Ya. Laku masyitah awak nyoput. Laku masyitah duduklah ketika itu di depan Fir'aun. Gede idanya oleh Fir'aun. Masyitah. Nalun tuan Fir'aun. Apa benar masyitah berita yang baru ku dengar tadi? Berita punya un. Bahwakah na Tuhan telah elon betul? So Tuhan kah? Allah. So Allah ya. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan yang lam yalid wa lam yulad. Masyitah. Dari pajankah na Tuhan telah elon? Dari ronyan kah? Bakon jana kah pegah-pegah? Anak tu tanya. Manya pada tanya kalau pegah. Masyitah kelebih on wadanya. Kah taubat masyitah. Nyolong sayang kekah masyitah karena kau besar sekali jasamu dalam istanaku ini. Sayang lu kekah masyitah. Lembuh wadai kekah untuk taubat masyitah. Taubat bagaimana Fir'aun? Kah akui julung sebagai Tuhan kah? Fir'aun, walau nyawa melayang hari ini Fir'aun, yang kau itu bukan Tuhan, yang Allah itu sebagai Tuhanku. Tungang kah masyitah? Ban kadebu. Nyok kamu poh kah masyitah? Silahkan. Kami bunuh kau masyitah. Ana masalah. Sebut laku masyitah. Betul deh. Laku masyitah kira aja hana sembah Fir'aun ji. Okey, kau lagi yang bang? Nyo deh. Laki lima masyitah wadanya Fir'aun. Bila kau membunuh kami sekeluarga Fir'aun, tolong kuburkan kami dalam satu perkuburan. Buku kamu dalam tabah kubu banput kamu enak. Okey, ke Fir'aun. Akhirnya diperintahkan oleh Fir'aun jacok belanga besar. Pu bahasa danyo ino kancah. Belangong. Begitu muji nak belangong kadang ayu kadang bilang pada orang danyo luhan dengan wadanya. Ayo. Ya.
dihidupkan api, dipenuhi dengan minyak. Karena terlalu panas, gebuh pakai pelandu. Mono kakak yang lagi nyainan belangong no pakai jumatan, ya pakai jumatan lihat lagi Masyitah dan suaminya berdiri di sini. Pertama yang dilemparkan oleh Fir'aun ke dalam minyak tidak lainlah suaminya sendiri. Taubatkah Tuhan? Han. Kakak patih dun Tuhan Han. Han. Mati kah? Mati. Pengawal lempar suaminya ke dalam minyak. Mat laku masyitah watenya, wate jimat watenya oleh kurang. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedekah malam Isra Mi'raj untuk masjidnya berjumlah Rp760.000. Rp760.000. 760 be. Ada nang pun mata indun. Rp760.000. Alhamdulillah ya Allah. Saudara-saudara kami yang telah memberikan sedekahnya ya Allah, benupu tahu kefingon Rasulullah di dalam surga ron ya Allah. Yang hanaju malamnya ya Allah, nupu tahu cingong kamu tinggal dalam surga ron ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke hanapeng no. Nah 760 ya. Diambilnya suami Masyitah, dipegangnya suami Masyitah, pegekelilah kau Masyitah. Pulang. Anak Pak Ahmad dilongkok ke teror. Jelangkok teror dalam ini. Fir'aun watinya kan kalon, kalau Fir'aun hanayo aku mati gawanya. Akhirnya datanglah suami Masyitah ke depan sambil melambaikan tangan kepada Masyitah. Kalau bahasa joginya kakak, adinda, kutunggu dirimu di pintu surga. Oke bang. Gulubum lami masa lami yang suku masa. Kemudian yang kedua Masyitah meleleh air matanya melihat suaminya masak dalam kuali. Kemudian anak yang umur 6 sampai 8 tahun ketika itu diambilnya anak, didorongnya ke sana. Masyitah, peringatan untukmu yang terakhir Masyitah, taubat kau ataupun tidak? Kapatih ju Fir'aun yang Tuhan kamu nyohana mati yang katiratu. Kene Masyitah watenya, demi Allah wahai Fir'aun, saya tak akan pernah mengakuimu sebagai Tuhan karena kau memang bukan Tuhan. Akhirnya anaknya masa, kemudian barulah jatah Masyitah yang sedang menggendong anaknya yang berusia 7 bulan ketika itu. 7 bulan kakak, menyotanyo hak datang gong yo, hak datun, gemat le Masyitah, kemudian berjalan selangkah demi selangkah menuju bineh Belangong. Menan kena drop Masyitah dalam mia. Roh gekandon le Masyitah ba anak yang mendong ubit dalam keadaan masih tertidur. Ina kebimbang Masyitah, bimbang. Ya Allah, menyodon mati ya Allah, hanya ke hai ya Allah cikanyo keadaan lo. Tapi anak lon ya Allah dalam keadaan tenget wadai lon grup lami untuk wadai truk lami terkejut dan anak maya. Iban untung lon ya Allah, iban untung lon ya Allah. Hampir mundur Masyitah. Ketika itu meleleh air mata Masyitah, jatuh di pipi anak Masyitah yang masih kecil. Menan wot adeh ming Masyitah anak mitnya buno yang umur 7 bulan. Ngon izin Allah kakak, anak Masyitah itu bisa berbicara layaknya orang dewasa berbicara. Kandon ke Masyitah, mak, be mak turut mak. Jangan mama atre. Mak aku, mak atis jalan yang benar mak, cepat mak. Manena dipanggil Masyitah, langsung ketika itu Masyitah terjun ke dalam minyak. Ina ke ibu bapak tak lama kemudian, setelah keempat-empatnya ini masak, keluarlah bau yang sangat harum, yang dimana penduduk Mesir mencium bau itu. Dan benyo kakak ibu abang, sampai sekarang masih ada bau itu. Allah puduk di alam malakut. Maka Nabi di malam Isra wal Mi'raj, Nabi orang pertama yang dapat mencium setelah dulu bau wanginya Masyitah. Mawajar Nabi gitu mencium be Masyitah, pakon hidung Nabi mulia beda ngo hidung tanyo. Munyo hidung tanyo bang hana pelumpo dari menciumnya. Ancu hidung tanyo. Ungkut kabuk kuno. Idanyo dah ada cium be nya han ke dah mau jurugan dong kaji. Dan punya harapan tanyo. Dah ya. Nyok anaknya bisa berbicara.
Ada satu lagi anak yang bisa berbicara di usia balita. Siapa? Teman Jurais yang bernama Jarjis. Juraidnya adalah pemuda yang begitu taat kepada Allah. Dengan mangat ibadah Juraidnya dalam pondok. Kalau bahasa di daya dia ya, di dalam rangkang, dalam bilik. Ganyang kepugat bilik azim untuk ibadah kepada Allah. Hana siapa yang bisa mengganggu di sana? Beliau kunci pintu, beliau ibadah kepada Allah, ibadah yang akhirnya ibadah Jurais ini mendatangkan kemuliaan bagi Jurais. Ganya, Jurais dikenal di seluruh kampung ketika itu bahwa Jurais ini ahli ibadah. Kan dikenal. Pada suatu ketika, adik-adik tuan, pada suatu ketika ibunda Jurais itu datang ke tempat ibadah Jurais. Jurais tengah semayang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mak Jurais, hoi Jurais dari luar. Jurais, anakku. Jurais tengah semayang. Mempatin Jurais, ya Allah ya Tuhanku. Nyolon tengah semayang menghadap derani, ya Allah jihmak tukar tengah hoi ulat. Pulung suut mak don pulung sumayang, ya Allah pul mak pu sumayang pu mak pu sumayang sumayang pu mak pu sumayang. Akhirnya cok kesimpulan Jurais solat. Teruskan solat mak wadenya wo. Besok datang lagi. Panggil lagi Jurais. Kebetulan Jurais pun tengah sembahyang, tengah sumayang. Akhirnya ibu ini pulang dan kemudian keesokan hari yang ketiga ibu Jurais datang, kemudian dengan Jurais juga sedang sholat. Sholat dilanjutkan oleh Jurais. Ibu Jurais ketika itu marah, bengeh mak Jurais hati. Dak tanya kakak. 3 hari kita datang ke rumah anak kita. Ketika kita beri salam, wate tajuk salam mbak anak tanya hana jauh, hana jauh dia anak tanya. Mak toh yang hana hati. Darah ili wate tapelah dia anak tanya kakak. Nyawang bak ujung hidung, sakit tanya hana munyum demi anak kita itu bisa selamat. Tapi ketika kita membutuhkan dia, salam kita pun tak dia jawab. Hati mak Jurais sampai mak Jurais berdoa ketika itu, ya Allah jangan matikan anakku Jurais sebelum dia menemukan atau bertemu dengan seorang perempuan yang hina di dunia ini, ya Allah. Doa ibu Jurais itu diterima oleh Allah kakak. Makanya adik-adik dan tuan yang agam-agam deh, adik yang inong-inong deh, jangan puuh hati mak ngon ayah tanyo. Karena doa seorang ibu kepada anak tanpa hijab dengan Allah, kutukannya pun mujarab bagi kita seorang anak. Sesibuk apapun kita seorang anak, sempatkan waktu menjenguk orang tua kita. Ingat nanti, mak tanyo segala-gala je bagi tanyo. Keramah yang paling besar itu ada pada ibu kita. Bukan hanjit tajak minta berkahnya bak guru je, bak ulamanya, bak abu je. Di sana juga berkah. Tapi ingat, ada berkah yang paling dekat dengan kita, yaitu berkah pada ibu dan bapak kita sendiri. Jadi mak Jurais mau doa lagi, akhirnya ibu bapak nama Jurais mulai harum di kampung halamannya, bahkan tersebar di kampung luar. Nah tidak urung inong wadanya yang begitu hancur. Rasa lo nino di kampung Jemurang nyo hana inong yang lagi nyo. Hana si hana ju. Lakogop lakoji nah ino hana. Kemudian ada go ada ji lakogop lakoji kemudian buka gugop dan tabuhnya. Sampailah wanita ini cantik laga inong yang laga-laga yang cuancu jangan tahu kan nambi. Cemang yang benar-benar laganya si laga-laga. Putih-putih budak muhai pakai skincare. Laga awak laga. Tapi ingat, di balik kecantikan mereka tersimpan api neraka untuk kita. Kayaknya abang-abang lu yang agak gambang. Tanya yang kanai dong. Bila tak kalon kadang agak jernih yang ji, agak jernih sedikit wajahnya, agak menghibur baju umpama nyan hana puda galak bang, neraka menanti kita. Walaupun hancur yang di rumah tanyo bang, nyan kenyan juga tanyo. Nyanyi. Inong tanyo kebutuh ikon hana laga. Dulu sebelum dia nikah dengan kita laga inong tanyo. Hancur inong tanyo kok kali mengkawin ngon tanyo. Belum kawin ngon tanyo inan dia namanya. Istri kita itu primadona di kampung halamannya, cantik dia. Ino jangan agak nampak ada perubahan bi. Dulu mereka pakai budak laga, pakai budak dia mau kawin dan nyosip dengan budak pambu. Dan kenyanda kadang-kadang si budak kata yang mitnya naju. Kata kana dong, anan jumgai.
Dan danyo kamu kakak yang agam lagi nyanyi, kami dulu ganteng. Kami dulu ganteng. Kapan kamu nyo mesti mise hana tupat le bulai hidung kamu pajan lu mengkawin dengan awaknyo. Doi banyo. Ketika kami selesai menikah dengan kalian ke laut kami kawate-wate tip wate kamu jah. Tanggung jawab kami sudah besar, anak kami sudah punya. Do laut ke deh 3 minggu lam laut tengah lam kena man 3 minggu je lam badai lam muro tarik deh. Bahkan dan kamu tewa kena kampung juba kan lagu adanya woi laut. Ada di ubah ulang dah. Itu demi siapa itu? Demi kalian. Kami tak memperdulikan hancur tubuh kami asal kalian bisa bahagia. Laku adanya dinit bak tengok laut ya Allah. Bah hancur muka dan bah tu pulih tapak jara, bah hancur tapak kaki ya Allah. Bah mesisik bah bedih don ya Allah. Yang pokok napu kupua rezeki untuk anak perumah dan di rumah. Nyonit kamu bak tengok laut. Tapi di ketika rezeki kami bawa pulang, ketika dalam keadaan badan dan tubuh kami hancur, kalian meninggalkan kami. Gadak pak gadain, Tuhan takdir adil. Punya masalahnya. Hanya orang yang mati-matian berjuang demi kalian. Ya. Yang kon anu ayah awaknya, yang kon anu mak kandung urungnya awaknya. Siapa dia? Tak lain suami kalian sendiri. Maka Jawa ini untuk kan. Kadengut lah kodenya ujo kalon perhati bak buka lah. Ujo kalon buka lah kodenya. Boleh hidung ke hidung. Nife katanya ni sahu. Muka tak terurus. Sugro hana tukat ni. Karena terlalu lelah kami di pagi dan di siang hari, terlelap kami tidur di rumah. Nyo kakak ingat begitu kak. Bek menyangka nape ngawak nyo bacut. Mudahnya kalian WA kamu mulai digunci, HP sudah mulai pakai sandi. Agak kalian. Kalian pakai uang kami untuk kalian enak-enak asing dong. Tak digelandung. Dan tanya bang lagi nyanyi. Di ketika rezeki telah dimudahkan oleh Allah, dulu mungkin tanya kadang kurang rezeki, jino kana mudah rezeki gujuk oleh Allah Ta'ala. Jangan sampai kita lupa kepada istri kita yang pertama, karena dialah orang yang mati-matian berjuang untuk membina kehidupan ini bersama kita. Bek menan kali peng biu kadenya lagak kagedeh tanya. Genya ingat begini. Orang yang mantong tagun bungon kanot mon tanyo dile. Orang yang tim kanon tanyo wate gatin. Orang yang tim perhati tanyo wate tanyo hanapeng. Hanalain itulah istri kita. Maka jaga beget bek kana motor tak boh mata kan lagi mata kleung. Buri dia lagi mata puyuh. Laginya. Diingat tanyo kuinong tanyo kita sudah punya anak. Ingat kita kepada anak-anak kita. Memo doa. Genya ji ingat aja kan katanya. Oh tunggu lo yang bawa kunci lagak lu, inong lu nancu biu tunggu. Tunggu cerita buno. Ji genyo bang. Ilun tunggu, kon lun galak ke ji tunggu. Ji pui boleh madai tunggu. Umpama lagi nya. Ji muno bang kon salah inong salah tanya agak. Ujo te pui boleh mata beli mata tanya ji pui dah. Ujo te. Nah, hai pui ma tu. Nyan mati mak ayah naik pergi le boleh ada dah. Rumah lain dak go bang ya. Oh ya. Ni mana ban ni pergi boleh ada lagi boleh di amza 7. Dia lagi boleh baneng ni. Kemana lagi nya? Jadi be ingat kepada kita anak-anak kita. Ingat akibat setelah itu terjadi nanti. Coba ingat. Kalau kita ketahuan dan kedapatan nanti, tanya payah taplung dari kampung, tame anak-anak ji kampung lain, menikahnya di kampung lain, hendak ji uwa kena kampung. Tak peraya anak-anak gop di kampung lain bang. Sementara anak kita di kampung, anak kandung kita di kampung, siapa yang menengoknya? Anak putus tak hawa nafsu. Itu sebentar bang. Anak mati si ujung ni yakin kau nya. Kemudian abang-abang lu yang kerja bat tengah laut bah, nyonyawong yang awaknya pertaruhkan. Ingat tempo-tempo badai yang menerpa kalian. Suatu saat kadang angin topan nanti yang bertemu kalian, acak besar yang menghampar kalian nanti. Nya ingat bah, segala masanya bang umpama ji kan ngonyo umpama ji tanya meninggal dak je sumayang bek dah tinggal lautnya.
Semayang be awaknya tinggal. Sebab rezeki yang kita dapatkan dengan adanya solat itu akan berkah. Berkah. Iban le hanayo awaknya nak semayang ah. Kamu lambot tunggu giban kamu semayang tunggu ijak buat tunggu arah kiblat ana muho kamu tunggu giban. Genyo katanya nak kompas. Kemudian arah kiblat kita tahu kemana terbenamnya arah matahari. Pupun juga nan semayang. Munyokale takbiratul ihram arah kiblat linyan hoi pudai-pudai. Allahu akbar nyoka pagi kiblat ibot ijak laju dah nyoka lagi nyo. Ana masalah. Beda pudai mai dah nyo. Alamin alamin. Kau tidak ju. Oh yang jijak bot. Genya. Dukna gebi rukhsah dan kemudahan bagi kita yang mau melakukan salat. Ngesalat dalam tanyo bang kalau tanyo na sumayang bang. Yakin kau jodet. Lambot tanyo sumayang. Kampung halaman kita salat ketika badai itu terjadi. Ketika umpama nak musibah batanyo. Rasa takut kita untuk mati itu agak ringan sedikit. Tanyo takut tanyo kematian apa kan? Kata tupu dia persiapan hana. Hancur lu. Api yo tumayang le tinggal munyo mati no ka rumah no malaikat. Yo, persiapan kita tidak ada. Tapi kalau sumayang tanyona bulan Ramadan kita berpuasa, walaupun badai menerpa, pikiran kita tak goyang, hati kita tak goyang ketika itu. Ujo nya perasa menyana peti. Pakon karena tanyo yakin ketika itu Allah sayang kepada kita. Bila Allah sayang ingin mencabut nyawa kita, itu pun tanda Allah sayang. Oh, masih lama tanyo, itu pun Allah telah sayang kepada kita. Ginyan. Makanya abang-abang yang mulaut bang, sumayang bang. Momen memperingati Isra wal Mi'rajnya sumayang be tinggal. Awaknya nyo sabung nyawong. Tabung nyawong. Bedang kamu topi rental. Topi rental lah karena tak ada sabun nyawang kecuali punya ilak lah. Tiga dah puluh modal dah pupuk yang nanya. Oh bagai habis umur dah. Udah dah main 60 dah main modal. Nyandak mupo. Tegim lah modal. 80 lah lebih tiga paling kencang dah main modal. Tapi yang kata 3 untuk 20 lagi Toyota Hiace nya agak geli je dah view. Gini agak geli je betul. Tapi ibu-ibu ya. Bang Bandung solatlah kalian. Ya ibu-ibu, jaga suami kalian baik-baik, jaga diri kalian untuk suami kalian. Insya Allah kami sebagai suami kalian akan menjaga diri kami daripada wanita lain. Yakin kan? Genya. Hargai suami kalian sebaik-baik mungkin. Munyowo ila udah juk senyum ke genya. Dituk nak assalamualaikum ke salam. Lebih kopi jino ya. Go. Kau nak gigu, anda lagi gigu senyum juile, dang-dang ah, senang hati kamu. Tapi munyua mau kerja ibu bapa kamu mau tengok laut babah awaknya lagi babah baneng, mutamahe kamu. Kamu hana lebih kamu laki yang kamu laki itu senyuman kalian yang kami butuhkan. Ibu bapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adalah ya. Jadi Nabi berangkat lagi, Nabi melihat yaitu Jurais puno yo. Gadoh tipe Jurais puno. Jurais. Kak, tengok mangat ibadah Jurais, jadi wanita ini menjanji ba urang kampung. Jurais itu topeng. Dia tak yakin dia beribadah. Ibadah Jurais itu tak mampu mengalahkan kecantikanku. Akhirnya wanita ini menggoda Jurais. Ija ubili jurai urang jahana mungkin jurai tanya damong kenan laga wate laga damong kenan kakak ibu nomban Bandung ilah daya inongnya dipudaya Jurais namun Jurais tak terpedaya ketika itu. Akhirnya wanita ini kecewa dan pulang jak ke ba urang Rabi Kameng. Imu buat ke urang Rabi Kameng hamil. Ketika hamil lahir anak, dibawalah anak ini keliling kampung. Dia mengatakan nyo anak Jurais, nyo anak Jurais, nyo anak Jurais. Tanyonya kon bagah terprovokasi. Ya. Jadi orang kampung punya usaha ada datang ke tempat Jurais. Buka pintu tempat Jurais beribadah. Tarik Jurais ulua. Jurais. Ibadah kah? Ibadah apa? Topeng kah? Topeng bagi ba la ibadah ni nak aku ganggu ba. Nyo sapa anu kau? Bapa ku sapa anu? Belum kum kawin ke dah. Nyo anu kau? Sapa ka?
Ina mau tukang pegahnya mana kan? Genyo pak. Kalau kiblah dong pak dengar. Tapi nya pak dengar di mana nyo kono? Pegang, tulis kan? Dusta kau. Oh, dah fikir orang yakin kaya pada abuk je kaya kan. Kena ipoh Jurais wadenya. Akhirnya Jurais mengatakan, Pak, walaupun lun bersumpah mungkin dengan nama Allah mengatakan bahwa itu bukan anak saya, kalian tak percaya, tapi baiklah dia, saya akan buktikan bahwa dia bukan anak saya. Yang Jurais kan, rumah-rumah yang tempat-tempat ibadah kajak mundana yang boleh gula banyak. Tanya jika lagi nyai pupung tiro mentang cari mendu. Cakap nyai, cobalah katakan, munyo kajak rame-rame rumah ga untuk serang rumah orang lain ataukah untuk mengunda rumah orang lain yang pupun tidak aja. Cok anak badan dari jauh bum orang bakajak kanan tulinya ancu asal yang pupun jika munan tanya dia cakap ramai-ramai sila laginya kenyo tidro yang loh pintu yang lain tingkap dari bubung hilang habis jak montano tu dah itu ha bapa ya Allah tu salah don ya Allah pondok saya hancur kalian hancurkan apa salahku. Akhirnya ibu bapak solat Jurais 2 rakaat, yucuk anak ayume bak Jurais. Bawakan anak itu kepadaku. Gedegon pusat anaknya di Jurais. Gedegon. Ha? Gedegon. Ya gulam, qul man abu. Ya. Jika begaso sebutu ya kakak dah anju boleh berlaku lewatnya. Ngagak lahi kena udonya dulu cai berlaku. Disebut tu ini sebut tu jaya kan. Dengan izin Allah anak yang masih bayi itu berbicara. Wih kan, ayah lo ngomongnya anak kabe kameng yang belajar ini. Dah, banyak ayah lo. Kena Jurais bawa nyangka aku pegah kolon banyak. Aku pegah kolon. Akhirnya ibu bapa, ini teman Jurais bernama Jarjis. Akhirnya orang kampung waktunya minta maaf kepada Jurais. Dan kemudian ingin dibangun pondok Jurais itu dari emas, namun Jurais tak mau bangunkan seperti sedia kala. Dari kesimpulannya ibu bapak, yang kedua anak yang bisa berbicara di masa balitanya. Dan juga contoh jejak pelajaran cik dalam ilmu dalam cerita ini. Sebagaimanapun kita seorang anak taat kepada Allah, ya, bila kita tak menghiraukan orang tua kita, tetap kita akan mendapatkan balasan daripada Allah di dunia. Cash dari Allah di dunia ini. Di akhirat tengok dah punya lagi ampun. Maka ngon mak ngon ayah bek muayang ade. Betapa banyak kita taat dengan pemimpin kita. Padit rame tanya kakak ibu berbicara lemah lembut dengan orang yang memimpin kita, namun keras ucapan kita dengan orang tua kita. Ujo kalau menyamu umpuk nganggota dewan ya mak Malaysia lupa pi Mbok dengan bupati lagi nyanjik mengumpuk ngono lagi nya mengumpuk ngetungku-tungku lagi nya, tapi dengan orang tua kita yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, tak tahu bagaimana keadaan orang tua kita. Nyo ibu bapak kadang-kadang tanya tak memperdulikan orang tua kita. No salahnya kafrah kita sebagai seorang anak. Be awalnya fikir tanya akan selamat di akhirat tengok apabila mak ngon ayah tanya nyo tak sia-siakan. Nyo apalagi nyo adik-adik lendik yang macam muda-muda adik kadang tengok awak nyo mau kawin ke di usigli atau awak nyo mau kawin kadang toto ngon kampung nyo. Lam 3 minggu 3 tahun kena rumah mak tanya tak kalon mak tanya. Bek menalih mu kawin yang tua tanya ku kunci. Nya dek beringat dek. Nyolong sebagai abang awak nyojit menyojit awak nyo anggap lun sebagai abang malam nyo. Jangan pernah kalian lupakan orang tua kalian. Tanya kadang mu kawin ke di Banda Aceh. Ji tunggu kamu di Banda Aceh tunggu. Hana pen kamu ngon wajak sawu mak kamu di Jemeraki Bandung. Telepon kita ada. Bek ke sampina wong kampung telepon mengatakan orang tua kita sudah tiada. 3 minggu 3 telepon. Mak tanya bukan butuh uang daripada kita deh. Kadang nyai nyonya yang ino yang mengkawin kena kadang nanya dari Banda, dari Melabuh, dari Aceh Selatan sana. Mungkin tu tahu hantik pengon tak balik. Telepon. Kiban keadaan mak mak. Alhamdulillah sehat ngahinangi mak. Nehani laganya. Mak tanya nyandong pada ego bingung. Tidak you pegah abang menanik tanya siat ne. Kamu pegah abang nek siat. Kadang nek tinggal kekal. Tapi pulih kangen rindu daripada orang tua kita di kampung halaman kita di sana.
Baik kamu tun tak dubit dari kampung kuno tak melangkah, namun tak pernah kita menghubungi orang tua kita. Wajar kalau tanya hanawo kadang hana rezeki, tapi telefon paket 1 bulan ada pasal, atau paket 3 hari 7.000 7.000 3 hari tu nelpon kinya. Kemudian yang kedua, kalau adik-adik yang daerah-daerah Dodo ino mak tanya, ya tigo gowo bawa pulang nya ke sana. Han ke teringat tanya, nyawa te tegina tu ada pajuh bakso mangat ada pajuh mitu ngoinong tanya. Bakso tigo go pu salah munyoto ino bungkuh ke mak ngonayah tanya, tengok sehatnya ke taju. Engkau sakit tengok kepala. Tanya biasa engkau sabar-sabar napah ngomong sakit. Baru dapat apa? Misu ya misu bigoreng ya mi goreng. Lah kana itu oleh kamu ika tengok tegah hang kaju engkau lagi nyo ka pada babek sampai lagi nyo bu bungku menyodo kunci dan nyo bungku sabo bang bungku satu bang bakso gajah sip sabo bungku sabo nang bang yang dua yang dia ngamak ngayah belah dua ni sebab lam bakso beranak nani. Lam bakso nak. Oh tungkui don tungku menyaku bungkuh untuk mak don tu bengeh hinau don tu bungkuh untuk mak ya apa? Tak boleh bang kadi ju dak abah. Tak boleh. Tengok sehatnya ke tajuk ke mak tanya tengok sehat. Tegah tengok don menyokat sakit cahana boleh. Makanya abang-abang don tuan Bandung kakak munyo ibu-ibu dan tuan Bandung kakak dan tuan Bandung nalako tanya kadang yang dikirim belanja untuk mak dengan ayah di kampung sana, itu kewajiban daripada suami kita untuk memberikannya. Ya namun ingat tanya bang, untuk keluarga inong walaupun itu bukan tanggung jawab kita, yang namun tanya berlaku adil lah sebagai seorang suami. Hanale mu biu tajuk cik ke mak tuan tanya beradil biu genya. Benti engkau awaknyo, mak awaknyo, ya yang inong, mak tuan kamu, ya tuan kamu nya nak tanggung jawab kamu. Mak tanya tanggung jawab tunggu, anu punya yang agam tu mah. Iji kan mu turut adanya ni. Mu pilah-pilah. Cuman walau demikian kita ini bang, bila tajuk ke wasiki penanji belanja ke mak tanya, beta putua mak tuan tanya. Tu apa kon? Mak tuan tanya kan yang meregang nyawa melahirkan istri kita itu, membesarkannya, sudah besar dia berikan kepada kita. Walaupun pakai jelame, padida jelame tanya wah. 20 manyam 20 15 manyam entah mudang bro jino ada pulang. Enggak? Mudang bro jino ada pulang. Jadi berlaku adil lah kita. InsyaAllah dengan demikian aman kita dalam keluarga. Dah berangkat Nabi kita, kemudian ibu bapak sampailah Nabi. Ada yang memanggil dari sebelah kanan, ada yang memanggil sebelah kiri, Yahudi dan Nasrani. Dan berangkat Nabi tak menyahut. Berangkat Nabi bertemu dengan seorang orang tua yang bajunya selengan, kemudian dihiasi dengan perhiasan yang luar biasa. Muhammad, cuba kalian ke nasihat Muhammad. Tapi Nabi tak memperdulikan bahwa dia yang gekel Nabi dan Pak Jibril. Siapa itu Jibril? Itu dunia Muhammad. Bila kau menoleh kepadanya tadi Muhammad, maka umatmu nanti akan cinta kepada dunia, lupa mereka kepada akhirat. Berangkat lagi Nabi. Hanadek dengan ibu bapak merumpok cuma ngontira urung tuha. Agam, nyo inau, nyo agam cuma bunuh inau. Muhammad, nengok nenek lu ke ni. Nyo langsung malaikat Jibril yang menegur Nabi Muhammad, jangan tengok. Pakon Jibril, itu iblis laknatillah alaih. Dia ingin engkau condong kepadanya. Lagak tamsilan kepada Allah dalam perjalanan Isra-nya bang. Perempuan dunia diibaratkan dengan perempuan, laki-laki diibaratkan, yaitu iblis diibaratkan dengan orang laki-laki. Ingat, apabila dunia dan iblis bertemu dalam satu rumah tangga, maka akan bebe hancur rumah tangganya. Inong, dunia diserupakan dengan wanita, iblis diserupakan dengan laki-laki, di mana laki-laki dan perempuan akan bersatu dalam satu rumah tangga. Kalau hana gegot kakak akan bertemu dunia dan iblis dalam rumah tangga kita, nyo bebe hancur rumah tangga dan nyo kakak. Begot. Maka jika bang, walaupun tak silap inong tanyo atlet tanyo bacut. Atlet tanyo bacutnya kiban. Umpama ji bagah bengeh inong tanyo. Singap tanyo siat. Bukan artinya kita mengalah, tidak. Mengalah bijak, tidak menurunkan derajat kita sebagai seorang suami. Genyan cik kakak wate kamu bengeh. Sengap awaknya siat. Sengap awaknya siat. Cik lagi nyo cara peraman. Kalau pandua me apu itu dong. Ku kena lakornya utang bau jori.
Tanya inang pi ju ba. Ciu jo. Munyo model lagi nyo kakak payah pilih gigo nyo. Yakin ke banyo? Tapi coba. Ku ni tempat. Tadu je mutu balako dan nyo inang tak kalau ada ni. Dua pohaya raya-raya guna balaku semua rahaya tu ada tampak tu. Nya jenak sampai sakit-sakit oleh ku semua rahaya ku. Munyo lagi nyo tadu. Itampar ni. Itu puak lah nyo. Terleak terade je dan haji momet ni. Tapi punya ju itanya. Kamu agam nyo tengah bengih lagi kebu tengah kau kamu kebu. Lagi kebu tengah bek kau ke. Coba atret awaknya bacut. Sabar kamu. Bukankah kalian tahu betapa sayangnya kami laki-laki kepada kalian perempuan? Sudah dari sononya dulu dari Nabi Adam. Nabi Adam hanya jatah dubit dari dalam surga, tapi karena didorong rasa cinta dan sayangnya kepada Siti Hawa ikut ke dunia. Kami mati-matian ya, punya sayang ke awaknya. Hana dak maksiat kamu bubut nya demi awaknya. Loduk dan nyawagam. Hadirin, betapa banyak kita laki-laki bermaksiat kepada Allah demi menenangkan istri, membahagiakan istri. Makanya ibu bapa dan bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila bengih lako atret awaknya tiat, bila tak ada bengih awaknya bertatrim atret tanyo lako insyaallah non demikian. Lom sampai atret tunggu, jihan tang atret, ana masalah atret jule. Orangnya ci atret tunggu. Orangnya don atret, singa bunga don ci, luta don ci, sampai don atret ju, karut dia tigo. Kaya ji. Sebab kita nyoba lagi nyoba. Bila inong sampai bengih kita nyoba sabar bang, akan terbebas kewajiban kita nanti di pengadilan Allah. Nyantau ji. Luh tanya dia tengok. Ibu-ibu menyawaknya bagah bengih ke kamu, tunggu awaknya laku sabar umpama ji. Iyo ke awaknya, nyan yakin ke bak wadenya. Allah tengah sayang ke laku tanya. Allah ingin membebaskan dia daripada tanggung jawabnya di akhirat nanti. Begini. Kenapa bangga awaknya kalau kamu yo ke awaknya? Padit banyak, berapa banyak kita seorang istri berasa bangga ketika suami kita takut kepada kita. Kalau maci, nyanci ka. Kalau ka nyam bangga, hanai timu pegah bangga. Menan tak pegah suruh juga bangga. Ayo, menan atret lako itu bertanda Allah sedang sayang kepada suami kita. Genya. Bapak Ibu dan tuan-tuan mendung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dah berangkat Nabi, sampailah Nabi ketika itu ya, hampir sampai Nabi ke Masjidil Aqsa. Ketika itu ada iblis, jin ifrit membawa api. Ina begepurno tabuh doa bang, tabuh doa oleh malaikat Jibril yang doanya bermanfaat bagi kita. Munyo tajak lam udun, kita akan dihindarkan oleh Allah daripada binatang yang berbisa. Kalau tajak ulaud bang, Allah akan menghindarkan kita daripada syaitan yang ada di laut. Kalau tajak bak dalam tuput, Allah akan dihindarkan daripada perkara-perkara yang gaib. Kalau daih di rumahnya dah baca, insya-Allah Allah akan menjaga rumah kita daripada pengaruh sihir dari malam sampai pagi harinya. Nyo doa yang dibaca oleh malaikat Jibril. Anyo ulang kaji ndong ko, ulang kaji. Geyu baca oleh malaikat Jibril mono. Bismillahirrahmanirrahim. Au jadi ngau diulang ko? Ulang ko? Anyo dengar dia baca tiga ni. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna birrun wala fajir min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa fitanil laili wan nahar wa min tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatruqu bi khairi ya rahman. Haji ulang. Tajam dan lungkut. Lu ulang dan berlambat lungkut. A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna birrun wala fajir min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa fitanil laili wan nahar wa min tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatruqu bi khairi ya rahman. Haji adik kan ya haji guna haji kon cepat dong ke genyo
Fingah hujul lagi doanya mbak gurih-gurih tu yang nak digempungnya insyaallah. Doanya ke yang jid kepada tubuh Rasulullah abang dalam perjalanan Isra. Gini, nyokunya yang kepada tubuh Nabi dan dan mudah-mudahan ini pun yang akan menjadi pagu tubuh dan waktu tidak midara fikir baik ubunong ulaut atau dia terdarat insyaallah mendemikian Allah perselisih mara bahaya bah gedanya. Gini, nanti insyaallah kalau napul pendek je tulis. Tapi hana mandum fiun dok kopi dengan pak ida tulis mandum mau amel. Tu anu jawabnya. Dalah ya, lih bacanya oleh Nabi tanya, Ifrit yang sedang membawa api, api itu bangkit dan membakar diri Ifrit sendiri, jatuh Ifrit. Sampailah Nabi ketika itu ke Masjidil Aqsa, kemudian Nabi salat dengan para Rasul, kemudian litumayang dengan para Nabi ibu bapak, kemudian Nabi keluar dan turunlah Mi'raj, diberikan air, yang Nabi ada pegah di, turunlah Mi'raj. Mi'rajnya renyun, anak renyunnya ibu bapak nanti tujuh tu. Tujuh. Ada yang mengatakan 10 biji anaknya. Yang menandakan langit yang pertama, anak yang pertama langit pertama, anak kedua langit yang kedua, anak yang kelima langit yang kelima, anak yang keempat langit yang keempat, anak yang ketujuh langit yang ketujuh, anak yang ke-8 ke Sidratil Muntaha, anak yang ke-9 ke dehbak tempat terdengar suara kalam, anak yang ke-10 ke dehbak mustawa yaitu aras kursi. Ginian. Jadi nyo riwayat 10, nyo riwayat daripada Imam Ibnu Abbas. Dah, Nabi gerak dari yang pertama diangkatlah Nabi sampai ke pintu langit pertama. Ternyata di pintu langit pertama itu bang ada seorang malaikat bernama Ismail. Nah, kira nan malaikat Ismail. Nan Nabi Ismail. Nan malaikat malaikat Ismail. Penjaga langit pertama. Pintu langit pertama yang disebutkan dengan pintu Hafzah. Nan orang biasa naci Ismailnya. Yang tengah kumidan nan syaitan Ismail leh dah. Munyonan nan syaitan Ismail perut kamu kaji kedua perut kamu. Tapi mudah-mudahan hana. Yang malaikat Ismailnya penjaga pintu Hafdah. Pasukan malaikat Ismailnya itu di belakang malaikat Ismailnya 70.000 orang malaikat. Setiap 70.000 mempunyai pasukan 70.000 orang pula. Nah, setiap 70.000 yang tidak ada malaikat. Nah, 70 berapa pasukan? Nyokunya pasukan yang menjaga pintu langit pertama yang disebut dengan pintu Hafdah. Syaitan kena ibu bapa, maka akan tertahan di sana, diserang oleh malaikat Allah. Maka orang-orang yang memuja syaitan di dunia, tanya yang puja-puja syaitan bang. Syaitannya akan naik ke langit, mendengar rahasia langit, namun tak dapat dia mendengar. Kemudian diberitahukan berita bohong kepada orang yang dimana memujanya ketika hidup di dunia yo. Akhirnya, jadi syaitannya bang ulangi ya. Iji ulangi syaitannya iji kon jipo pujit musambung-sambung. Tinyo ya tu tinyo lagi kona urung bak pinem 17 Agustus. Ngambil lagi yang syaitan ulangi. Tapi yang kon syaitan yang urung. Syaitan tahu betul kapan pintu Hafdah itu dibuka. Lihat asar 3. Yang pintu Hafdah dibuka. Kemudian sebelum subuh 3. Kemudian di waktu hujan 3. Waktu gerimis pintu langit itu terbuka. Maka munyawat teu jenah gelantu. Kepa gelantu untuk dak syaitan. Tengah mentambung-tambung syaitan di ulangit baga-baganya pintu langit terbuka wadanya luh mempilat syum gulubung kenong gelantu. Metabung syaitan. Dia saja orang dia mesti peluh ni. Dia labu haji dia mu dua ni. Makon met dak ide tunggu aja cik ino dua ni ide peluh ni. Ana masalah yang ada wa dia. Yang rot kenong gelanti syaitan na yang putuh jauh, na yang lekang ule, na yang tutut anu mata. Syaitan hana mati bang. Walaupun kau putuh ule, di media ule dalam tubuh na. Nek salah cok ule kau. Kau enggak. Rumah syaitan mati-mati. Yang pubat tau anak cucu syaitan. Yang menjadi obatnya apa? Yang minta maaf agak pulgar di ulun marid bang luna. Yang jid ke ubat syaitan yang tidak legelantirnya yang ke
orang yang tu'i sarang dong. Kena tanya dia yang tu'i sarang dong, yang kena tengok dapur buat syaitan. Makai yang tu'i sarang dong, yang kena dodo syaitan. Makanya macam ni. Jadi kon wo dengan kon wo kenan mandunya kon bang wo kemudian alut wo kemudian ayawa wo kenan yang putuh gagi tutut giyong tutut jauh tutut taku yang ko kata rumah syaitan kan. Mapak rumah itu mapak kutupan ada kujak rumah syaitan lut. Pokoknya lagi janji lagi tanya dia kun. Kemudian anak-anak cucu syaitan yang kecil-kecil itu akan mencari peluk aqua. Yang peluk kon aquanya peluk aqua syaitan. Nyanjak mita kendek ho yang di mana mereka yang tu'i sarang dong. Nyai kampung. Dibawa pulangnya oleh anak syaitan. Kemudian cok disilik bak mata syaitan yang muda pulih. Nyanyi yang mana? Silik bak babah yang tu pulih. Silik kena pulih. Silik bak bang syung bak minum. Lain tak gobe yang itu ni. Bak kacau kau. Dia saja murang bak. Lain tak baik. Balik baju jengkol lah. Dalam iman tinggi semua. Akhirnya maka untuk sarang dong berusahalah adik sarang tinggung. Bet sarang dong. Buduh-duh dah kalau ditarang dong, buduh-duh dah kalau dia dah bubat je. Makanya adik-adik tu tengok munyonau ngagam ngon tanya tok sarang dong juta juda rijiu. Tengok kau lah ha. Kenanya ni. Nyo kebiasaan dan nyagam. Nyo dah nyagam ho. Ingat kecuali memang hana bisa ada tinggung. Tahu contoh hana bisa tinggung. Tanya kena uli-uli. Nyo hana bisa tinggung. Nyen kiban mana buka tarandong juga nya. Dah tinggung pi hana bisa. Ya kan? Kemudian lo yang hana bisa kiban nak tunggu umpama ji tanya bang, "Wo inheun. Leh pane bui lak gapo?" Ilet tanya le bui. Tanya taplung. Tengok taplung kakek jangan bertinggung. Cibanci tak ramdung aju. Bumbu hujau-hujau aju masa buah lama. Ada masalah ha. Nanti baik mempikiran aja ya Allah ya Tuhan bui takit bui do aju. Nyom tak ramdung ya Allah tak buat setan tak tinggung bui do dah. Nya nak pu tinggung ipunyi ni oleh bui nah. Cibanci tak ramdung dia tak ramdung. Nanti cibanci je deh. Ini kau nak rusak. Lagi tanya umpama jikon muprang berperang kita tengok mangat orang tum takei nya na budak tengok lah mana berdaya tu basah tu turun mana pergi maka bagi dia ya jadi ubat syaitan yang kenyati yang orang sarang dong. Makanya ke kadang-kadang di masjid sekarang nenggah nak salah je mana pegot le bak masjid jino kai pegot WC atau jak bak kuncut bai bak mon itu berdiri sambil berdiri memang kadang nak salah je orang pegot kadang kebanyakan yang jamaah nyola ke orang yang kerja kantu yang pakai liu untuk pagi di mai tu ina habis mati go nah mana doa aku salah pagi je tunggu kagak yang pakai liu dong ju ubat syaitan tunggu maka kena ubat lain bagi akhirnya yang ubat dak ubat tapi dah kalau kita tinggung di akhirnya dah ya naik Nabi ke langit yang pertama, kemudian yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai Nabi ke Sidratil Muntaha. Nabi diajak ke neraka ke surga. Daripada cerita Ali mengabagah da'i ju nyolu da'i dawoju. Kemudian Nabi berangkat sampai ke Sidratil Muntaha. Di cabang Sidratil Muntaha, malaikat Jibril melepaskan diri ketika itu mempersilahkan Nabi Muhammad untuk tampil ke depan. Tapi Nabi dia juga pegah menolak. Jibril, kenapa kau tak ikut bersamaku Jibril? Muhammad, ono alam yang bisa lu ikut Muhammad. Gada aku lebih oleh Allah. Menyolun lewat Muhammad saya akan terbakar dengan cahaya. Kajiblah Jibril. Gejak ke Nabi bak tengok baca tu ibu bapa, datanglah raf-raf. Nyonya raf-raf awan putih yang begitu cantik, dibalutnya Nabi oleh raf-raf ini, diangkatnya Nabi oleh awan putih dari hijab ke hijab, sampailah Nabi ketika itu di alam jabarut, alam ketuhanan. Tebak nyo. Nabi Isra wal Mi'rajnya 3 alam tembus. Alam dunia, alam lahut dan alam malakut. Alam malakut dan alam jabarut, alam lahut. Makanya Jibril mampu menemani Nabi dari alam dunia sampai alam malakut. Alam dunia dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Alam malakut dari langit pertama sampai Sidratil Muntaha. Alam jabarut Sidratil Muntaha sampai aras kursi.
Jadi sampailah Nabi ke di aras kursi, Nabi bertemu dengan Allah, langsung Nabi tersujud sungkur di hadapan Allah. Nyobu ingat tak bang? Nyob akidah bang. Baik tadi dengar pidato, dengar ceramah, ada dengar dakwah. Di ketika Nabi bertemu dengan Allah, Nabi tersujud sungkur di hadapan Allah. Baik tu bayang tanya bahawa Allah di depan Nabi ketika itu tidak. Kalau Allah di depan Nabi, ternapi sifat wahdaniyah pada Allah Subhanahu wa taala. Esa Allah Ta'ala pada zat, esa pada sifat, dan esa pada afalnya Allah. Genyan wahdaniyah. Kemudian ibu bapak teman Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kibanci tunggu wadanya Nabi wadanya Allah bukan di depan Nabi, tapi puji Nabi danyo wadanya yang di hadapan Allah, sementara Allah bukan di hadapan Nabi karena Allah tak berarah. Sebab Allahnya qiyamuhu binafsi. Allah berdiri sendiri. Allah tak butuh kepada tempat, Allah tak butuh kepada arah. Allah kondiku, kondinut, kondiwi, kondiyup, kondiadu. Allah itu ada Allah. Gitu. Ibu bapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ya. Dawa bakso tanya guna, yaitu ketika itu Nabi diberikan 3 ilmu oleh Allah. 3 ilmu yang untuk Nabi dan yang khusus untuk para sahabat, dan 1 ilmu itu untuk diberitahukan kepada umat. Gepu wajib kutumayang 5 boh wade, menan gepu wajib kutumayang 5 boh wade ibu bapak pertama 50, namun Nabi turun sampai 9 kali, yang akhirnya menjadi 5 waktu. Itulah yang wajib bagi kita lakukan sekarang ini. Pertama, wajib tumayang wade turun Nabi Isra wal Mi'raj, yaitu tumayang luhu pertama sekali, duhur. Walaupun subuh Nabi turun ke permukaan bumonyo wade Isra wal Mi'raj, namun pertama tumayang wajib bak Nabi dan bak sahabat Nabi ketika itu, yaitu di ketika duhur. Abang bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 2 jam kalau lebih kurang tuan dong di ke bapak ibu kadang silap bandun mangit tu PHD.